Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pada pertemuan ini saya akan membahas mengenai perjalanan dinas dalam administrasi perkantoran. Namun sebelum ke materi, mungkin saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan jenis-jenis perjandi. Yang kedua, peserta didik mampu menguraikan langkah-langkah pengelolaan dan persiapan perjalanan dinas. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan dokumen yang ada di perjandi. Dan yang terakhir, peserta didik mampu merinci perencanaan transportasi dan akomodasi yang sesuai dalam kegiatan perjandi. Baik, langsung saja pada pengertian perjandin. Perjandin merupakan aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh karyawan, khususnya pimpinan, ke lokasi yang berbeda dari tempat kerja asal sesuai dengan ketentuan perusahaan. Kegiatan ini biasanya bersifat resmi dan biasanya disertai dengan surat tugas sebagai bukti pelaksanaannya. Jadi perjalanan dinas bukan sekedar berpergian tetapi bagian dari tanggung jawab kedinasan untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, jenis-jenis perjalanan dinas itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ditinjau dari wilayah tujuan. Dibedakan menjadi 2, perjalanan dinas dalam negeri, perjalanan dinas luar negeri. Perjalanan dinas dalam negeri sendiri itu dilakukan di wilayah Indonesia, misalnya menghadiri rapat atau pelatihan antar instansi. Sedangkan perjalanan dinas luar negeri itu dilakukan ke negara lain, biasanya untuk keperluan kerjasama internasional, pelatihan, dan konferensi. Yang kedua, ditinjau dari jenis transportasinya. Perjalanan dinas dapat dilakukan melalui transportasi darat, transportasi laut, maupun transportasi udara, tergantung lokasi dan kebutuhan instansi. Dan yang ketiga, ditinjau dari tujuannya. Perjalanan dinas bisa dilakukan untuk berbagai kegiatan seperti rapat kerja nasional, seminar, maupun pelantikan. Selanjutnya, dalam pelaksanaan perjalanan dinas ada beberapa pihak yang berperan penting agar kegiatan berjalan lancar. Salah satunya yaitu Biro Perjalanan. Mereka membantu perusahaan dalam mengatur kebutuhan perjalanan, mulai dari pemesanan tiket, penginapan, hingga transportasi di tempat tujuan. Keberadaan biro ini penting untuk menghemat waktu dan memastikan perjalanan lebih efisien. Yang kedua, In-house Traveling Department, yaitu bagian khusus dalam organisasi yang menangani perjalanan dinas secara internal. Mereka bertugas mengkoordinasikan jadwal, biaya, serta memastikan perjalanan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Yang ketiga, Sekretaris, yang menjadi penghubung utama antara pimpinan dengan pihak biro perjalanan. Sekretaris menyiapkan surat tugas jadwal kegiatan, serta memastikan semua dokumen seperti tiket, paspor, dan bukti pemesanan telah lengkap sebelum keberangkatan pimpinan dalam perjalanan dinas. Kemudian, apa aja persiapan perjalanan dinas? Yang pertama, di tahap pertama itu perencanaan. Pada tahap ini, informasi penting dikumpulkan agar perjalanan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dan beberapa hal yang perlu diperhatikan itu antara lain siapa yang bertanggung jawab, apa tujuan utama dari perjalanan dinas ini, serta waktu atau jadwal keberangkatan yang pasti. Tahap berikutnya adalah persiapan dokumen perjalanan dinas. Dokumen ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu dokumen internal dan dokumen eksternal. Di dokumen internal mencakup berbagai surat resmi yang dikeluarkan oleh instansi. Di antaranya surat tugas yang berisi perintah dari atasan kepada pegawai untuk melaksanakan perjandin, serta surat perintah perjalanan dinas atau SPPD yang menjadi bukti resmi dan dasar administratif dalam perjalanan tersebut. Sementara itu, dokumen eksternal digunakan ketika perjalanan dilakukan ke luar negeri. Dokumen ini meliputi paspor sebagai identitas internasional, visa sebagai izin masuk ke negara tujuan, serta dokumen pendukung yang seperti exit permit, sertifikat kesehatan, dan tiket ke perjalanan.
Tahap ketiga adalah transportasi perjalanan dinas. Pada tahap ini diperlukan berbagai dokumen pendukung seperti SIM, STNK, kartu asuransi, KTP, dan peta rute perjalanan. Selain itu, penting juga untuk memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik dan layak pakai, serta menciptakan rencana perjalanan yang mencakup waktu keberangkatan, tujuan, dan jarak tempuh. Semua hal tersebut bertujuan agar perjalanan dinas berjalan aman, efisien, dan sesuai jadwal.